Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berkah ini kita kembali dipertemukan dalam kajian keilmuan kita, kajian keislaman kita yang membicarakan tentang risalah Luqman untuk generasi beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, menambah ilmu kita, serta kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, terutama di dalam pendidikan keluarga yang sangat dekat dengan kita. Karena sesungguhnya tugas amat berat, tanggung jawab sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan anak dan keluarga kita. Allah akan menanyakan kepada kita nanti di hari kiamat kelak tentang amanah yang sangat besar ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang mengemban amanah dengan baik, ataukah kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan amanah tersebut? Mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada mereka yang memiliki amanah, yang memiliki tanggung jawab di dalam pendidikan anak dan keturunan. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk bisa meniti dan meniru jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas agama yang sempurna sampai kita meninggal dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan risalah Luqman untuk generasi beriman pada ayat yang ke-17, yang ke-16 dari surat Luqman. Sebagaimana pada pertemuan sore kemarin sudah kita bahas sebuah ayat dalam sebuah nasihat yang Allah katakan, ya bunayya aqimus shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Dan sudah kita bahas bagaimana pelajaran dan hikmah yang terdapat pada ayat tersebut. Dan hari ini kita akan lanjutkan nasihat dan risalah yang berikutnya, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi munkar, kaum muslimin, kaum muslimat, adalah perkara yang sangat baik dan memiliki keutamaan di dalam Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim untuk memperbaiki diri dan masyarakatnya. Sehingga dengan amar ma'ruf tersebut tegaklah syariat Allah Subhanahu wa taala dan hilanglah segala bentuk kemungkaran, keburukan, kekejian dan segala bentuk hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Maka kalau kita perhatikan urutan risalah Luqman untuk nasihat risalah Luqman untuk anak beliau, maka Luqman memulai dengan nasihat tentang tauhid kepada Allah dengan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikutkan dengan berbakti kepada kedua orang tua, kemudian mengingatkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kemampuan dan kekuatan Allah. Kemudian Luqman mengingatkan tentang amanah salat yang telah Allah berikan kepada umat ini. Lalu kemudian di antara risalah yang agung yang dimiliki, yang diperintahkan oleh Luqman adalah menegakkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan kita.
Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah menyebutkan kunci kebahagiaan dan kunci keberhasilan suatu umat, maka mereka mengajak kepada kebaikan. Ini syarat utama. Yang kedua, menyuruh kepada kebaikan. Dan yang ketiga adalah mencegah daripada perbuatan kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang untuk mencintai kebaikan dan mengamalkan kebaikan, lalu kemudian menyuruh untuk menegakkan amar ma'ruf, yang kita sering sebut dengan sebuah istilah amar ma'ruf, dan melarang dari perbuatan mungkar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwatal iman, hafizakumullah. Maka kemudian kita lihat apakah yang bisa kita pahami makna ma'ruf dan mungkar pada ayat tersebut. Pertama adalah al-munkar ya secara bahasa adalah sesuatu yang menunjukkan atas kebodohan, ya, menunjukkan atas kebodohan. Dan adapun secara syar'i bahwa kemungkaran itu adalah sesuatu yang dimana disebutkan oleh Ibnu Manzur ya, bahwa kemungkaran itu menunjukkan ta'riful ma'ruf wal munkar syar'an, faqal, beliau menyebutkan makna daripada kebalikan dari kemungkaran adalah ma'ruf. Di antara makna ma'ruf yang Allah sebutkan adalah ismun jami' likulli ma'urifa min ta'atillahi wa taqarrub ilaihi. Sebuah nama yang sempurna, yang universal, yang dikenal berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepadanya, dan berbuat baik kepada manusia, wal ihsanu ilan nas wa kullu ma nadiba ilaihi syara' wa naha anhum minal muhsinati wal muqabbihat wa huwa minas sifatil ghalibah. Segala sesuatu yang dianjurkan oleh syariat dan dilarang darinya berupa kebaikan dan keburukan, wa minas sifatil ghalibah amrun ma'ruf bainan nas idra'ahu la yunkiruna. Secara singkat bahwa kebaikan itu adalah yang mana manusia pada umumnya tidak mengingkarinya. Itu kebaikan. Adapun keburukan ada sesuatu yang mana kita tidak menyukainya. Makanya kata Nabi SAW ketika disebutkan bahwa dosa itu diantaranya adalah di mana kita tidak mau orang mengetahui tentang keburukan yang kita lakukan. Apabila kita tidak mau diketahui oleh orang dalam melakukan perbuatan tersebut, berarti di situ ada makna dosa, dan itulah kemungkaran. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kemungkaran adalah seluruh yang dianggap jelek oleh syariat, diharamkan, dan bahkan mungkin dibenci oleh syariat. Itulah kemungkaran. Secara singkat bahwa kemungkaran adalah seluruh apa yang dianggap buruk oleh syariat dan diharamkan hukumnya, bahkan mungkin dibenci oleh syariat. Oleh itu, pada kesempatan ini kita akan membahas bahwa perlunya anak-anak kita diajarkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kenapa? Karena satu hari nanti anak kita akan menjadi seorang yang besar dan dia akan hidup bermasyarakat. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagian ulama kita menyebutkan memasukkan amar ma'ruf nahi mungkar itu pada bab muamalah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah babnya muamalah. Di dalam Islam muamalat itu babnya sangat luas. Tidak hanya pada pernikahan, perceraian, jual beli, ya, pinjam meminjam, ijarah, kemudian sewa menyewa, kemudian ziraah, pertanian, murabahah dan musyarak syirkah dan wasiat, waris. Tidak, tetapi ternyata di antara bab-bab muamalah itu masuk di dalamnya, ya, seperti yang dikatakan oleh Dr. Ali Mahmud, yang pertama amar ma'ruf, masuk dia. Makanya kita ajarkan, karena anak kita akan menjadi makhluk sosial, akan menjadi hidup di tengah-tengah masyarakat.
bahwa syariat ini lengkap, sempurna dia. Maka ajari bagaimana tata cara muamalah yang baik, termasuklah bagian muamalah itu adalah menegakkan, mencegah daripada kemungkaran dan memerintahkan kepada kebaikan, amar ma'ruf. Yang kedua, an-nahyu 'anil munkar, masuk pada bab muamalah. Yang ketiga, ad-da'watu ilallah, mengajak orang kepada jalan Allah, itu bagian dari muamalah. Dan itu perintah agama kita, dan itu adalah memiliki keutamaan di dalam Islam. Maka anak mesti diajari sejak dini. Ketika ada di antara anak-anak kita yang kelihatannya dia melanggar daripada syariat ini, maka ayah mulai menegur. Ketika anak sudah mulai, ya sejak kecil kita ingatkan, ketika kamu dewasa nanti, maka kamu harus memakai jilbab, menutup aurat dengan baik. Ketika kamu sudah balik, sudah bermimpi, ada tanda-tanda balik kamu, maka kamu wajib melaksanakan salat. Apabila anak ini lalai dan tidak mau mengikuti peraturan agama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ditegur anak itu. Ketika kecil misalnya anak kita mengambil barang orang, maka sudah dilatih anak itu agar dia memahami tidak boleh mengambil barang orang. Sudah ada itu ditampakkan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam lingkungan rumah tangga kita, skup yang paling terkecil sudah mulai ditegakkan itu. Ya. Anak mengambil barang orang atau mengambil makan orang tanpa izin itu ditegur. Maka di antara pesan risalah yang sangat agung dari Luqmanul Hakim kepada kita para orang tua, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin ada di antara orang tua yang mengatakan tidak perlu, nanti dia akan tahu. Dia kan masih kecil, dia belum sempurna akalnya, atau dia belum balik dan seterusnya. Banyak sekali menjadi alasan sehingga itu tidak perlu ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah rumah. Tidak, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar harus ditanamkan sejak dini. Amar ma'ruf nahi mungkar harus diajari sejak kecil sehingga anak terbiasa nanti ketika dewasa, ya, lisannya selalu berbicara kepada kebaikan, mengajak orang kepada agama dan mencegah, melarang kepada kemungkaran yang dilihat di tengah kehidupannya. Maka di antara muamalat itu, di samping amar ma'ruf nahi mungkar, ad-da'watu ilallah, al-jihadu fi sabilillah litakuna kalimatullahi al-ulya. Mengajak orang, ya, berjihad di jalan Allah agar kalimat Allah tegak dan tinggi, juga termasuk bagian muamalat. Kemudian di antara bab muamalat, al-akhdzu bil asbab, melakukan, mengambil sebab-sebab dalam sebuah usaha dan ikhtiar, itu juga bagian dari bab muamalah. Kemudian al-ilmu wa taqaddamu fihi ila ab'ad haddi mustata' ma'al yakin bi anna al-insan ma utiya min al-ilmi ila qalila. Keilmuan belajar terus adalah sampai pada titik di mana kita mampu untuk belajar. Maka ini dengan sebuah keyakinan Allah akan memberikan ilmu kepada kita dengan walaupun sedikit. Ini juga bagian dari bab muamalah yang mesti kita fahami. Bina al-hadaratil insaniyah ala asas manhajillah. Membina, ya, hadara, peradaban manusia di atas dasar manhaj Allah, itu juga bagian dari peradaban. Maka usaha yang kita lakukan hari ini dengan kembalinya kita ke rumah, tidak dibukanya masjid dan majlis-majlis ilmu secara umum, maka kita menggunakan kemajuan teknologi untuk menyampaikan ilmu agama Allah, untuk menyeru kepada kebaikan, mengingatkan kepada kemungkaran agar ditinggalkan. Maka ini bagian daripada usaha untuk mengambil bagian di dalam membina peradaban insan, ya, di atas dasar manhaj Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita membuka Al-Qur'anul Karim, maka kita akan mendapatkan, ya, unsur yang paling tertinggi dalam unsur peradaban manusia, ya, adalah para nabi dan rasul. Sampai pada level terendah nantinya dalam urutan ini, maka dia diminta Allah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mari kita buka Al-Qur'anul Karim. Ya, pertama adalah manusia yang paling mulia, ya, yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, ya. Nabi adalah manusia yang paling tertinggi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah manusia yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun ketika mengangkat dia menjadi seorang rasul, seorang nabi,
yang menyuruh kepada kebaikan. Maka di antara tugas mulianya Rasul, Allah perintahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 157 ya, untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Coba lihat, di antara tugas mulianya Nabi adalah menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum asrahum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Nabi adalah orang yang paling mulia di permukaan bumi. Tugasnya adalah menyuruh, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang kedua, yang melanjutkan estafet risalah tanggung jawab di dalam kepemimpinan umat adalah para pemimpin al-qadat, para pemimpin yang memiliki amanah, memiliki tanggung jawab di depan Allah terhadap masyarakatnya yang dipimpin. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada para pemimpin untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang Allah berikan tamkin di muka bumi ini, maka ini syarat para pemimpin, para pemangku jabatan, orang-orang yang diberikan amanah, yang diberikan tempat di dunia ini oleh Allah. Maka pertama tugas Anda aqamus salah, maka dirikanlah salat. Dirikanlah salat agar Anda mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tegakkanlah salat, perintahkanlah masyarakatmu dan serulah mereka untuk mendirikan salat. Kemudian yang kedua, bayarkan zakat dan ajak masyarakat untuk mengeluarkan zakat-zakat mereka. Yang ketiga adalah menyeru kepada kebaikan, dan yang keempat adalah cegah daripada kemungkaran. Ada 4 syarat, ada 4 tugas mulia yang Allah berikan kepada para pemimpin. Ini syarat. Kalau ini dilakukan, maka Allah akan berikan sebuah janji, walillahi aqibatul umur. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengatur. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Pekerjaan yang sangat banyak akan terasa mudah, dan kita akan diberikan Allah keberkahan di dalam memimpin. Kepada orang tua di rumah, ya, kepada bapak juga Allah berikan. Ini level ketiga. Level ketiga para ayah. Allah juga berikan kepada kita tugas untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat yang ke-17 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah melalui lisannya Luqman. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa para ayah juga memiliki tugas mulia, yaitu dengan memberikan nasihat, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam kehidupan rumah tangganya. Yang keempat, para ulama, ya, di dalam unsur-unsur peradaban ada para nabi, kemudian para pemimpin, para orang tua, para ulama, ahli ilmu. Maka tidak hanya mengajarkan ilmu kepada masyarakat, namun Allah juga perintahkan untuk menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Level yang kelima adalah mukminun, orang-orang beriman. Orang-orang beriman tidak hanya hidup melaksanakan kebaikan dan juga tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Allah juga bebankan kepada mereka orang-orang beriman untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd
ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang laki-laki beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka terhadap yang lainnya saling memberikan aulia, penolong satu dengan yang lainnya. Ya. Tugas mereka apa? Sebagai orang beriman, tidak hanya apatis, tidak hanya diam diri terhadap keburukan yang ada, tidak hanya santai dan tidak hanya semangat di dalam ibadah sendiri, nah, tetapi orang beriman, dia bersemangat untuk memperbaiki diri dan dia juga tidak merasa nyaman dengan kondisi lingkungan. Maka kelima unsur ini, kaum muslimin, kaum muslimat, ya, para nabi pada masanya, para pemimpin, orang tua, para ulama dan kaum mukminin secara umum, ya, mereka punya tanggung jawab terhadap amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sampai berjalanlah, ya, biduk kehidupan kita ini kepada tingkat keamanan dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita akan selamat dari segala bentuk kerusakan, bentuk kekacauan, bentuk daripada keburukan-keburukan. Dan ingat, jangan pernah kita berlepas diri dari amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena khawatir akibat dari tidak pedulinya kita terhadap amar ma'ruf dan nahi mungkar kaum muslimin, kaum muslimat, maka Allah akan turunkan azab. Untuk siapa? Apakah untuk mereka yang melakukan maksiat dan dosa? Tidak. Allah tidak akan hanya berikan hukuman kepada mereka para pelaku maksiat dan dosa saja, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun mereka kuat iman, walaupun mereka taat kepada Allah, tetapi lisannya tidak pernah bergerak, tetapi dia diam, dia tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa terganggu dengan kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Orang mukmin itu peka, orang mukmin itu punya rasa dia. Kalau syariat Allah ini tidak ditegakkan, dia cemburu. Apabila agama Allah ini tidak dijalankan dengan baik atau semena-mena dilanggar dengan mudahnya oleh para pemuda masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar, maka dia merasa hatinya ini merasa resah. Ini ciri orang beriman. Orang beriman dia tidak apatis. Orang beriman dia punya semangat untuk beragama dan semangat untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka inilah yang harus kita pahami di antara nasihat risalah Luqman yang sangat indah, yang sangat agung, yang sangat bernilai dalam kehidupan kita adalah risalah untuk menegakkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah juga menyebutkan banyak ayat selain daripada ayat-ayat di atas yang sudah kita bahas, ya, bahwa ternyata kalau kita ingin kembali kepada peradaban dan kejayaan umat, maka syarat utamanya kita harus menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Wal ummatul islamiyatu khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Ya, kenapa demikian? La'annal umam as-sabiqah kasur fiha asy-syaqa. Karena kebanyakan pada umat terdahulu itu mereka durhaka kepada Allah, melanggar. Haitsu lam yakunu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di antara kebiasaan buruk, di antara kebiasaan buruk orang-orang terdahulu, mereka tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka diamkan. Kemaksiatan depan mata apabila didiamkan, maka dikhawatirkan azab Allah akan turun kepada orang yang melakukan dan kepada orang yang ada di sekitarnya. Sebagai bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sunnah an-nabawiyah, dalam sunnah an-nabawiyah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah pesan yang mahal untuk kita untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lihat akibat buruk daripada meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Azab tidak akan Allah berikan kepada orang pelakunya, namun azab Allah akan berikan secara umum, dan doa-doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," dan demi jiwaku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala,
la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kalian tegakkan kebaikan, wa la tanhauna 'anil munkar, dan kalian cegah kemungkaran, aw la yushikanna Allahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu fatad'unahu fala yastajibu lakum. Kalau kalian tidak tegakkan amar ma'ruf dan kalian tidak cegah kemungkaran, maka hampir Allah akan mengirim kepada kalian azabnya, hukumannya. Lalu kemudian kalian berdoa kepada Allah, Allah tidak dengarkan. Tidak ada sebuah kehinaan dan kerendahan daripada doa kita tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sebuah kemuliaan bagi orang yang diabaikan doa oleh Allah. Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa kita kecuali Allah? Apabila pemilik hati ini dan pemilik langit dan bumi ini mengabaikan doa kita, ini merupakan kehancuran, ini merupakan kebinasaan bagi umat ini. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, risalah Luqman ini sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak kita. Jangan apatis menjadi manusia, tetapi bersemangat ditegakkan di dalam rumah. Ya, suami kepada istri sebagai bentuk aplikasi. Ajari, ketika istri salah maka tegur dia. Ketika suami khilaf maka suami menegur istri. Istri menegur suami. Dan begitulah seterusnya. Kepala rumah tangga seorang ayah harus mengajari, menegakkan prinsip risalah yang sangat luar biasa ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian kalau kita melihat bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar ini di dalam Islam, dia sebagai bagian yang sangat agung di dalam agama ini. Ya. Bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian yang sangat agung dalam agama ini. Dan dia merupakan tujuan mulia diutusnya oleh Allah para nabi dan rasul. Maka kemudian kalaulah tidak mereka lakukan tugas mulia itu, maka tidaklah berjalan tugas misi kenabian dan kerasulan mereka, maka agama akan hilang. Ya, agama ini akan sedikit demi sedikit akan jauh. Ya, kemudian akan semakin banyak kesesatan dan akan semakin tersebar kebodohan dan akan semakin menjadi panduan kerusakan. Ya, dia merasa benar tetapi sesungguhnya dia berada pada kerusakan, pada kesalahan dan kebatilan. Dan akhirnya umat ini dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesudahan yang sangat tidak baik. Maka pesan yang sangat indah dari Luqman untuk kita para ayah, para pendidik, agar kita biasakan kebiasaan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian ada beberapa tingkatan di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, ada beberapa tingkatan yang mesti kita ketahui di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang pertama adalah caranya at-ta'rif bil ma'ruf. Ya. Kita sampaikan kalau ini adalah kebaikan. Kita jelaskan dari ayat Al-Qur'anul Karim, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan, kita jelaskan. Kita berikan ilmu kalau ini kebaikan. Itu dulu yang pertama tugasnya. Ya, sampai manusia secara umum, orang-orang, masyarakat dan anak kita secara khusus, keluarga kita dalam garda terdepan, ya, dalam orang-orang terdekat dengan kita, sampaikan inilah kebaikan-kebaikan. Sungguh sangat banyak kebaikan dalam Islam, kita sampaikan ilmunya dulu. At-ta'rifil ma'ruf, kita memberikan ilmu tentang kebaikan itu. Ya. Yang kedua, al-wa'zu bil kalamil layyinil latif wa tadhkiril bil wa'idi min Allah liman yumarisu munkaran. Kita memberikan nasihat dengan ungkapan yang sangat lembut dan memberikan peringatan-peringatan dengan ancaman yang Allah sediakan bagi orang yang melakukan kemungkaran. Nah, yang pertama, kita berikan pengertian tentang kebaikan. Yang kedua, kita berikan nasihat dengan kata-kata yang sangat lembut, ya, kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Yang ketiga, at-ta'nif bil qawlil ghalidhil khashin inda adam faidatil wa'zil layyin wal kalamil latif. Kita sedikit agak meninggikan, ya, ucapan kita, diberikan dengan kata yang agak sedikit tinggi nadanya,
ya terhadap orang-orang yang tidak menjadikan faedah dari nasihat tadi. Ya. Yang keempat, barulah aksi taghyiru bil yad, kita merubah dengan tangan kita, bihaitsu la yuaddi dzalika ila munkar asyaddu mimma kana yanhan. Ya, apa yang kita lakukan itu, kebijakan yang kita buat, kemudian perubahan yang kita lakukan, jangan sampai membawa kepada kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang ada. Yang kelima adalah ad-darb wal iqab, kita memberikan hukuman, ya, hatta yamtani'a bi syarti alla yahduts hadza fitnatan bainal muslimin. Kita berikan hukuman agar dia jerah dari perbuatan tersebut, sampai, ya, jangan sampai hukuman yang kita berikan itu, ya, terjadi gaduh dan akan menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin. Maka lakukan 5 hal ini kepada kita semuanya kaum muslimin, para ayah, para pendidik, dan siapapun yang masyarakat muslimin secara umum. Maka berikan langkah pertama dengan menyebutkan kebaikan itu. Yang kedua, diberikan nasihat jika dia melanggar kebaikan itu dengan menyebutkan ancaman-ancaman yang Allah siapkan bagi orang yang senantiasa bermaksiat. Yang ketiga juga jika tidak ada perubahan, maka naikkan sedikit, ya, kata-kata dan ucapannya, ya, lebih daripada sekedar menasihati namun ada agak sedikit keras. Yang ketiga, barulah kita rubah dengan tangan kita, lakukan kebijakan perubahan-perubahan. Dan yang terakhir adalah memberikan, kalau seandainya perubahan kebijakan itu dengan kuasa tangan kita tidak bisa, maka kita berikan hukuman kepada mereka. Ikhwatal iman hafizakumullah, maka di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka mesti ada beberapa syarat juga yang mesti kita miliki. Yang pertama adalah al-imanu billah, bahwa kita di dalam menyeru amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dalam rangka iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-adalah, kita memiliki sifat keadilan di dalam memberikan porsi penilaian dan memberikan hukuman-hukuman. Yang ketiga, al-qudrah ala taghyiril munkar, dan kita memiliki kuasa dan kemampuan untuk merubah kemungkaran. Dan yang keempat, ayakunal manhiu anhu munkaran sawa min saghairiz dzunub au min kabairiha, bahwa yang kita cegah itu adalah kemungkaran, baik itu kecil maupun besar. Yang kelima adalah ayakunal munkar zahiran, dan kemungkaran itu tampak jelas, ya, dikerjakan dan dilihat oleh orang. Wa yakunal munkar ma'luman wa bighairi ijtihad, dan itu kemungkaran yang jelas dalam syariat, bukan ijtihad. Dan wa ayakuna munkaran fi madhab fa'ili, dan itu termasuk kemungkaran dalam mazhabnya, dalam keyakinan dia bahwa ini adalah sebuah kemungkaran. Maka ini syarat-syarat ini mesti kita penuhi, sehingga kita betul-betul menegakkan dengan pertujuan adalah islahun nas, untuk memperbaiki manusia, walaysa tatabbu aurati al-muslimin wa kashfiha wa isgha'il udhun likulli mutakallim wa mulakhatin nas wa tanqib an zallatihim wa atharatihim wa auratihim. La, tapi tujuan kita menegur itu adalah untuk memperbaiki manusia, menyelamatkan mereka dari kemungkaran, ya, dari kejahilan, dari dosa kepada keselamatan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwatal iman hafizakumullah. Itulah nasihat yang sangat agung dari Luqmanul Hakim, risalah yang sangat indah untuk kita tegakkan, untuk kita hidupkan, untuk kita biasakan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Di ayah di rumah jangan diam saja. Ayah, bunda di rumah jangan membiarkan. Jangan membiarkan anak-anak kita larut dalam kemaksiatan dan dosa. Jangan biarkan mereka, ya, salah berkepanjangan. Tetapi lisan orang tua harus berjalan, berfungsi untuk menyelamatkan anak dan generasi ini. Ikhwatul iman hafizakumullah. Nah, nasihat berikutnya, risalah yang berikutnya yang disampaikan Luqman kepada anaknya adalah tentang sebuah kesabaran. Makna kesabaran. Dalam ayat tersebut Allah katakan, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpa kamu, nak.
dan sesungguhnya itu min azmil umur di dalam Islam ini. Maka perlu kita sampaikan kepada anak kita bahwa kehidupan kita ini akan memiliki tahapan-tahapan. Ada masa senang dan ada masa sulitnya. Ketika kita dalam kondisi lapang dan senang, maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diuji oleh suatu masa nantinya, maka kita harus bersabar dan bisa menghadapi ujian tersebut dengan baik. Maka ini perlu ditekankan kepada anak sejak kecil. Kesabaran harus dilatih. Kesabaran itu mesti dididik, dan kesabaran itu mesti diajarkan kepada anak kita. Jangan menjadi orang yang tidak bisa bersabar dalam ujian dan cobaan. Maka sesungguhnya apa itu maksud dengan sabar? Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan as-sabru al-imsak an-diq fi diq. Bisa bertahan dalam kondisi sulit. Ya. Sabar bisa kita bertahan dalam kondisi sulit. Ya. Di dalam sebuah istilah sebutkan bahwa sabar, ya, di mana kita bisa menahan jiwa dalam kondisi yang mana akal dan syariat, ya, artinya mengatakan itu adalah perkara yang luar biasa. Tetapi kita tetap bisa bersabar. Dalam lisanul Arab disebutkan as-sabru habsun nafsi anil jaza'. Itu kita bisa menahan jiwa, ya, mengekang jiwa dari keluh kesah. Nah, ini yang mesti kita fahami, bahwa kesabaran adalah kita bisa mengekang jiwa kita, menahan dari keluh kesah dan dari segala bentuk kata-kata dan sikap, dan itu adalah amal yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kesabaran, dan para ulama membagi kesabaran kepada 3 bagian. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, ala ta'atil jabbar, ya, bahwa kita sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar di dalam perintah-perintahnya, kita sabar di dalam syariatnya. Butuh kesabaran demi Allah. Di dalam pendidikan anak saja, ya, hari-hari yang seperti ini sangat membutuhkan kesabaran. Bagi orang tua yang hari ini di mana anak-anak dirumahkan, pendidikan dilakukan di rumah, gitu kan? Dan anak-anak yang selama ini mereka belajar hari-harinya di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan gurunya. Subhanallah, hari ini mereka cukup di rumah bersama kita, ya, berhari-hari, kemudian berganti hari, ya, masa, kemudian anak itu bersama kita. Dan di dalam mengajak mereka di dalam kebaikan perlu kesabaran. Kesabaran di dalam mendidik salat mereka, kesabaran di dalam menyuruh mereka belajar dan seterusnya. Yang kedua, as-sabru an ma'asillah, sabar terhadap maksiat Allah sampai kita tidak menjalankannya. Mungkin mata ingin, selera mengiyakan, tetapi kita karena kesabaran maka kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan maksiat tersebut. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari seperti yang kita rasakan hari ini, kaum muslimin, kaum muslimat, kita diuji oleh Allah dengan ujian, ya, di mana hari ini kita tidak bisa banyak keluar rumah karena aktivitas, karena ada musibah yang melanda dunia hari ini. Kita sabar. Ini ketentuan Allah. Ini adalah ketentuan yang maha kuasa, pemilik langit dan bumi. Maka kita harus bersabar. Mungkin ada hari ini lisan-lisannya kurang menunjukkan bahasa yang baik, dan mungkin hari ini banyak orang yang tidak sabar dengan apalagi mereka-mereka yang sibuk dengan hitungan dunia yang sangat tinggi, ya, betapa banyak perusahaan-perusahaan, usaha-usaha yang hari ini mundur dan diakibatkan oleh wabah musibah yang melanda kita. Maka apapun ketentuan Allah bagi orang beriman itu adalah kebaikan. Apapun ketentuan Allah bagi orang beriman itu adalah kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang beriman. Inna amru kullu khair, seluruh perkaranya itu baik. In asabathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan kenikmat maka dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu darra sabar, jika dia ditimpa oleh musibah maka dia bersabar. Fa huwa khairun lahu, maka semua itu adalah baik baginya. Maka kesabaran merupakan kunci-kunci keimanan, dan kesabaran adalah cahaya dan burhan bagi seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mengawal anak-anak kita perlu kesabaran, dan di dalam menghadapi kehidupan perlu kita kesabaran, ya, perlu kita kesabaran di dalam kondisi apapun.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesabaran ya, itu penting. Di sini nasihat Luqman, risalah Luqman ini ada kaitan dengan nasihat sebelumnya. Ketika Luqman menyuruh menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, pasti ada tantangan dari siapapun. Ya. Pasti ada orang yang tidak senang, pasti ada orang yang merasa terganggu kemaslahatan dan kepentingan. Maka solusi yang Allah hadirkan dari risalah Luqman, ketika kita sudah mulai menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kunci kebaikan itu adalah dengan kita bersabar terhadap ucapan manusia, terhadap sikap manusia, terhadap ya perilaku manusia. Maka inna dzalika, sesungguhnya kesabaran, kesabaran ya terhadap ujian-ujian tadi, maka dzalika min azmil umur ya. Maka disinilah Islam mengajarkan kepada kita kaum muslimin kaum muslimat untuk bisa lebih bersabar. Ya, sekali lagi hari-hari seperti ini kita membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra ya, kesabaran yang sangat tinggi untuk mendidik anak kita di rumah. Ya, hari-hari sangat berat yang kita lewati, di mana masing-masing orang punya tugas yang besar dan sangat berat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizakumullah. Ada sebuah hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman, bahwa tahara, bersuci itu bagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah akan mengisi timbangan kita ya. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani ma baina samawati wal ardi, bahwa kata subhanallah walhamdulillah akan mengisi antara langit dan bumi. Allahu akbar. Wassalatu burhan, salat yang kita lakukan akan menjadi bukti. Wassabru diya, dan sabar itu adalah cahaya. Kesabaran itu adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjah, dan Quran itu sebagai hujjah laka au alaika, bagi kamu. Kalau seandainya Quran diamalkan, maka akan membela kita, akan menjadi hujjah kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya Al-Quran ditinggalkan, maka akan menjadi tidak pembela kita nanti. Kullun nasi yaghdu, setiap hari manusia itu pergi, fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, bahwa setiap hari kita ini berangkat pergi keluar, dan ada orang yang membebaskan dirinya dan ada orang yang menghancurkan dirinya. Ya Allah, semoga Allah masukkan kita kaum muslimin kaum muslimat kepada orang-orang yang membebaskan diri kita daripada maksiat dan dosa. Inilah sebuah hadis yang sangat utama, dan mari kita amalkan hadis yang satu ini dari seorang sahabat Malik Al-Asy'ari. Rasulullah SAW memberikan pesan-pesan, tugas-tugas, amal-amal yang sangat indah, bahwa kita mulai bersuci ya, tuhur bagian daripada iman. Kemudian kita memperbanyak ucap alhamdulillah, subhanallah, kemudian kita memperbanyak salat kita, kemudian kita berusaha untuk lebih sabar, dan kita menjadi teman akrab dengan Al-Quranul Karim, dan pastikan diri kita setiap hari kita termasuk orang-orang yang membebaskan diri dari neraka Allah, membebaskan diri dari maksiat, membebaskan diri daripada belenggu syahwat dan syubhat, dan daripada pintu-pintu syaitan wal iyadzubillah. Maka kesabaran kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah di dalam menjalankan agama Allah sangat menjadi utama dan sangat menjadi penting. Makanya para nabi, mereka adalah orang-orang yang paling kuat ujiannya di dalam berdakwah, dan mereka tunjukkan kesabaran mereka di jalan dakwah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun." Ya, ini ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala tentang kesabaran para nabi, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh Nabi kita alaihissalatu wassalam di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim untuk bersabar. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumullah. Maka ikutilah apa yang diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Wasbir, dan bersabarlah kamu hatta yahkumullah, sampai Allah memberikan putusannya. Maka di dalam berdakwah kepada Allah kita mesti sabar ya. Kepada kita kaum muslimin, siapapun yang sudah mulai berhijrah, sudah mulai untuk berubah kepada
kondisi lebih baik dari sebelumnya, maka hendaklah kita bersabar. Jangan kita mengambil perkataan-perkataan orang yang merubah dan membuat kita berhenti daripada menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga katakan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan kepada kita para penuntut ilmu, ya, para pelajar, dianjurkan untuk mempertebal sabar di dalam belajar dan menuntut ilmu sampai Allah angkat derajat kita di sisinya. Kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita diperlukan kesabaran yang sangat ekstra, karena mendidik anak, kata para ulama kita, ibarat seorang petani. Yang pertama adalah mencari lahan, kedua menyayangi lahan, kemudian menaburkan benih, memberikan pupuk, menyirami, kemudian itu akan barulah panen. Jadi pendidikan anak ini tidak setahun 2 tahun, prosesnya sangat panjang. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk melihat hasilnya nanti. Ya, mereka menjadi anak-anak penyejuk mata dan anak-anak para pemimpin menjadi pemimpin umat yang bertakwa nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kemudahan dan keberkahan dalam pertemuan pada sore yang sangat mulia ini, dan semoga Allah berikan kekuatan bagi kita untuk menjadi memiliki lisan-lisan yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan memiliki kesabaran dalam jalan kebaikan tersebut. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.